Halo para seto-seto, gimana? Udah melakukan pengencerotan bersama pasangan kalian? Atau masih menggunakan tangan sendiri di kamar mandi? Hahaha, dasar jomblo. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dalam negeri. Ini adalah film terbaik di tanah air. Bahkan, film ini sukses memikat para penontonnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Film Headshot ini telah rilis di tahun 2016, disutradarai oleh Mo Brother, dibintangi oleh aktor papan atas yang jago dalam ilmu bela diri. Siapa lagi kalau bukan mantan bibi saya Iko Uwais, bersama lawan mainnya Chelsea Islan, Sunny Pang, serta aktor-aktor lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya ingatkan kepada seto-seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jadi buat seto-seto yang ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya terus semangat membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, karena besok siang saya harus pergi ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mancing bersama. Jadi kita langsung saja untuk membahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan diperlihatkan suasana di dalam penjara. Tak lama datang kepala penjara bersama penjaga penjara untuk menemui salah satu tahanan yang cukup berbahaya. Dia bernama Lee. Di situ terlihat kepala penjara memberikan beberapa foto kepada Lee sambil berbincang yang cukup tegang. Tak disangka, salah satu penjaga penjara ditusuk dari belakang oleh tahanan lain hingga tewas, dan terjadi adu tembak. Dan hanya kepala penjara terlihat masih hidup. Namun, Lee berhasil keluar dari selnya dan membunuh kepala penjara hingga tewas. Setelah itu, Lee menyuruh semua tahanan untuk bertempur, dan terjadilah pertempuran antara tahanan dengan penjaga penjara. Dari pertempuran itu hanya satu yang masih hidup, dan tiba-tiba penjaga penjara itu tewas di tangan Lee, dan film Headshot dimulai. Scene memperlihatkan seorang bapak-bapak di pinggir pantai yang menemukan pemuda terhanyut di bawah ombak ke bibir pantai. 2 bulan kemudian, pemuda yang ditemukan di pinggir pantai barusan sedang dirawat oleh perempuan di rumah sakit. Saat perempuan itu tertidur, terlihat pemuda itu sudah siuman. Lalu terbangunlah perempuan itu dan segera memeriksa pemuda. Lalu terjadi perbincangan antara mereka. Pemuda itu bernama Ismail dan perempuan bernama Aileen. Singkat cerita, Ismail keluar dari rumah sakit dan duduk di pinggir pantai sambil ditemani sama Aileen. Ternyata tempat itu adalah tempat Ismail ditemukan. Di situ Aileen bertanya, "Apa kamu mengingat sesuatu?" Lalu Ismail menjawabnya, "Ada seseorang di pikiranku, tapi aku tidak mengenalnya."
Setelah itu, mereka pergi untuk makan bersama. Scene berpindah, ada seseorang yang sedang menunggu. Mereka adalah Bimo dan Anto. Ternyata mereka menunggu Lee. Lee bersama wanita cantik yang bernama Rika. Lalu mereka mengobrol yang cukup tegang. Sementara di luar ruangan terjadi perkelahian yang dilakukan oleh anak buah Lee. Tujuannya untuk masuk ke ruangan tempat Lee berada. Sementara di dalam ruangan terjadi perkelahian, namun Rika dengan mudah menghabisi anak buah Anto. Kini tinggal mereka berdua, namun tiba-tiba Lee membunuh Anto, sementara Bimo dibiarkan hidup. Lalu terjadi negosiasi. Jika dia mau tetap hidup, dia harus memberikan semua informasi yang dia ketahuinya. Setelah bernegosiasi, Bimo lalu pergi ke rumah sakit untuk mengobati telinganya yang ditembak oleh Lee. Ternyata yang menangani Bimo adalah Aileen. Setelah diobati, bukannya berterima kasih tapi malah berbuat rusuh. Ternyata Bimo sedang mencari Ismail. Dia mencoba melukai Aileen. Seketika itu datang Ismail untuk menolong Aileen. Lalu terjadi perkelahian. Yang dimenangkan oleh Ismail. Lalu Bimo langsung pergi dari rumah sakit. Besoknya Aileen pamit ke Ismail untuk pergi. Di situ mereka sedang menunggu bus di terminal. Setelah menunggu, bus datang. Namun mereka tidak mengetahui kalau Bimo dan rekannya sedang mengintai mereka. Bus yang ditumpangi Aileen berjalan, diikuti dengan mobil Bimo untuk menangkap Aileen. Sementara Ismail terlihat sedang dijemput. Aileen yang di dalam bus tidak sadar kalau dirinya diikuti oleh mereka. Tiba di tempat sepi, mereka menyetop bus tersebut dan tiba-tiba mereka menembak sopir dan penumpang hingga tewas. Di situ terlihat Aileen masih hidup bersama anak kecil. Ternyata tujuan mereka untuk mencari Ismail, tapi mereka menyebutnya Abdi. Mengapa Abdi? Nanti kalian akan tahu. Aileen pun menghubungi Ismail untuk meminta pertolongan. Lalu Aileen diinterogasi mengenai lokasi Ismail. Ismail tiba di tempat kejadian bersama orang yang menjemputnya tadi. Tetapi Aileen sudah dibawa dari sana. Dan tiba-tiba dia diserang dan terjadi perkelahian.
Ismail berhasil menghabisi mereka, tapi orang yang menjemputnya harus tewas di tangan orang yang menyerangnya tadi. Scene berpindah di mana Aileen dibawa ke ruangan tersembunyi bersama anak kecil. Aileen dikurung untuk menjadi umpan agar Ismail datang ke lokasi mereka. Sedangkan Ismail berada di kantor polisi untuk diinterogasi mengenai peristiwa tadi. Tapi polisi ini mengenal asal-usul Ismail yang sebenarnya, yang bernama Abdi. Ternyata Ismail ini dulunya satu gangster dengan para pembunuh tadi di bus, termasuk Lee, karena dia adalah bos dari pembunuh-pembunuh tadi. Faktanya, Lee dulunya menculik anak-anak kecil dan mendidiknya menjadi seorang gangster dan pembunuh yang kejam, termasuk Ismail salah satunya, yang dikenal bernama Abdi oleh kalangan mereka. Di saat interogasi berlangsung, tiba-tiba datang seseorang menggunakan pakaian tertutup, membawa senjata. Dia ingin membunuh Ismail. Di situ polisi yang menginterogasi Ismail tewas, sementara Ismail bertarung melawan orang tersebut. Dan berhasil memenangkan pertarungan. Lalu tiba-tiba ada granat yang terlempar ke arah Ismail. Ternyata yang melempar granat itu segerombolan orang asing yang ingin membunuh Ismail. Ismail berhasil membunuh mereka. Lalu datanglah dua orang yang tadi membunuh orang di bus. Kini Ismail berhadapan dengan mereka. Pertarungan pun kembali terjadi. Ismail berhasil menghabisi mereka berdua. Scene berpindah di mana Aileen kedatangan tamu yakni Lee. Lalu Lee memberitahu masa lalu Ismail yang dulunya bersama mereka. Aileen yang mendengarnya sangat kesal. Lee yang menelpon anak buahnya, tapi yang mengangkatnya Ismail. Lee pun mengancam Ismail dengan menyiksa Aileen. Ismail langsung menuju ke tempat Lee berada. Sampai di lokasi, Ismail bertemu dengan teman lamanya dan terjadi pertarungan. Ismail berhasil membunuh teman lamanya, tapi Ismail begitu bersedih melihat teman lamanya tewas di tangannya sendiri. Saat Ismail sedang bersedih sambil melihat lautan, tiba-tiba dia ditembak oleh Rika, tapi Ismail berhasil menghindari tembakan Rika. Lalu terjadi perkelahian antara mereka.
Ismail berhasil memenangkan perkelahian, namun Ismail tidak membunuh Rika karena Rika sudah dianggap saudara. Tapi Rika ngotot ingin membunuh Ismail, hingga akhirnya Ismail terpaksa membunuh Rika. Sama kayak sebelumnya, Ismail bersedih melihat Rika mati di tangannya. Sementara Aileen didatangi oleh pria yang ingin memperkosanya. Saat Aileen akan diperkosa, anak kecil itu membantu Aileen. Lalu Aileen menembak pria yang akan memperkosanya hingga tewas. Lalu Aileen dan gadis kecil itu mencoba melarikan diri. Saat mau melarikan diri, dia menembak para penjaga. Tapi dia dikepung. Lalu Ismail tiba dengan tepat waktu, menghabisi semua penjaga di sana. Nampak kekecewaan Aileen melihat Ismail karena Aileen mengetahui masa lalu Ismail dari Lee, kalau Ismail satu geng dengan Lee. Di situ Ismail meminta maaf sambil menjelaskan ini semua. Namun Aileen tidak percaya dengan Ismail. Tapi hati Aileen luluh sambil menyandarkan kepalanya di pundak Ismail. Lalu secara mengejutkan datang Lee, sang bos gangster. Dia memukul Aileen hingga pingsan. Ismail kini bertemu dengan mantan bosnya. Di situ mereka berbincang mengenai masa lalu. Setelah berbincang, pertarungan fighter pun terjadi. Di situ terlihat Ismail dihajar habis-habisan. Dia juga kewalahan melawan Lee yang sangat kuat. Namun Ismail tidak menyerah dan terus melawan Lee. Hingga akhirnya Ismail berhasil menghabisi Lee dengan menancapkannya di kayu yang tajam. Lee pun ingin menghabisi Ismail dengan cara yang sama. Tapi digagalkan oleh Aileen dengan menolong Ismail agar menjauhinya dari kayu tajam tersebut. Scene diakhiri dengan diperlihatkan mereka berdua di rumah sakit. Di situ Ismail dalam perawatan dan film Headshot selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Ketika kita mempunyai pacar atau pasangan, kita harus menjaganya dari orang-orang jahat dan menjaga perasaannya. Karena itu adalah tugas kita sebagai lelaki. Jangan sampai kita yang mempunyai pacar tapi yang memperhatikan dan menjaganya adalah teman kita sendiri. Ujung-ujungnya ntar teman mengambil pacar kita. Oke, saya Ekanto Hilmi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.